Yo aku jumpa lagi sama gua Angga dari channel Rapka Zaza. Jadi kali ini gua akan membuat video bukan lagi di komputer gua ya, berada di semalam nih backgroundnya kan beda nih. Ini kok bisa ada One Piece Film Gold, yaitu ini ada di kamar gue. Jadi gua akan semakin kuatkan passion gua sendiri yang akan gue ciptakan. Bukan gue ciptakan sih, udah lama passion rebahan yang gua akan buat udah gue buat di Instagram gua. Jadi gua akan buat video yang mulai insyaallah mulai perlahan-perlahan coba-coba mulai dari tempat tidur. Jadi sebelum itu, untuk video kali ini gue ingin ngasih tahu, gue ingin mengungkap, lebih tepatnya bukan mengungkap sih, lebih agak meng-review tentang prediksi atau ramalan One Piece yang pernah dikasih tahu oleh pemuda di Jepang kalau nggak salah pada tanggal 9 April 2009 kalau nggak salah, gue lupa, mohon maaf ya. Kalian bisa komen di bawah. Pria itu memberikan beberapa prediksi atau ramalan-ramalan One Piece, tapi menurut sepengetahuan gue, kalau misalnya orang yang bekerja di editor dalam sebuah perfilman itu pasti bukan orang yang bisa memprediksi ramalan, tetapi orang yang ya mungkin telah bekerja bersama Oda Sensei atau salah satu editornya, penulisnya kah, baru dia akan membuat anime tersendiri. Jadi dia ingin mencoba-coba bagaimana menjatuhkan Oda Sensei yang begitu kuat. Sedangkan di anime One Piece ini adalah anime yang paling sekarang favorit di dunia mungkin ya. Nggak tahu bagi gue, for me. Kenapa? Karena manganya itu sampai sekarang terlaris di Jepang. Makanya mungkin salah satu editornya ingin menjatuhkan Oda. Siapa tahu ya kan. Jadi kali ini gue akan meng-review beberapa analisa atau prediksi-prediksi One Piece atau ramalan One Piece yang pernah dikatakan pemuda itu. Tiga yang sudah terungkap benar. Tiga terungkap benar itu maksudnya yang sampai sekarang ya, yang update, yang sudah melewati Whole Cake Island sampai sekarang Aquano, maupun dari manga maupun itu dari anime. Oke. Dan dua prediksi beliau yang belum terungkap, tapi gua meyakini ini akan terjadi. Oke, jangan lupa saksikan terus, pantengin, jangan lupa like, share dan juga subscribe ya. Sebelum kita lanjut, kalian tekan tombol subscribe di bawah sini. Oke, jadi langsung saja, tiga prediksi beliau yang sudah terungkap sampai updatean, yang tadinya kita membaca itu belum, tapi kalau mengikuti update sekarang itu sudah terbukti. Oke, yang pertama nanti gue tampilkan di sini beberapa potongan. Big Mom tahu segala rahasia tentang Sanji. Kenapa sampai sekarang beliau waktu itu sebelumnya itu menulis Big Mom tahu segala rahasia tentang Sanji? Kenapa? Karena Big Mom itu tahu bahwa Sanji itu dulu memiliki masa kecil yang suram, ya kan? Kenapa? Karena dia tahu itu jelas dari bapaknya Sanji, bukan bapak. Ya, Sanji menganggap itu bukan bapaknya, yaitu Fitzsmoke Judge. Sanji itu adalah anak gagal yang diproduksi oleh Germa sendiri. Bapaknya Sanji menginginkan anak yang berupa robot dengan kekuatan maksimal canggih seperti zaman sekarang. Lihatlah Reiju kakaknya, Ichiji, Niji, dan juga Yonji yang berhasil sesuai dengan impian bapaknya, yaitu Fitzsmoke Judge. Tapi Sanji tidak akan mau diakui sebagai anaknya. Begitu pula dengan Sanji. Bagaimana Big Mom tahu segala rahasia tentang Sanji? Ya jelas tahu. Dia sudah berencana dengan Fitzsmoke Judge, sudah menginginkan Germa Double Six. Siapa? Kenapa memang nggak bisa tahu? Kenapa? Karena ya dia memperoleh informasi Big Mom itu sangat kuat, teman-teman. Dari broker dalam tanah, atas bawah, saya merasa tahu semua segala rahasia tentang siapapun yang akan dituju dia, apalagi Luffy. Siapa yang nggak tahu ya kan? Jadi kenapa gue bilang ini sudah update? Karena kalian bisa nengok animenya sendiri, manganya sendiri sudah update. Big Mom tahu segala rahasia Sanji. Oke? Yang kedua adalah Sanji menyembunyikan masa lalunya terhadap sama orang-orang di Mugiwara Ichimi. Kali ini sudah update juga di manga maupun One Piece. Sanji menyembunyikan rahasia atau masa lalunya sama Mugiwara Ichimi, terutama kepada Baka Shincho, yaitu Luffy. Dia menyembunyikan bahwa dia adalah salah satu anak dari Germa Double Six, ya. Dan sampai sekarang dia tidak mau mengakui bahwa dia keluarga dari Germa Double Six. Tetapi bahwa Sanji tidak bisa menutupi rahasia tersebut, dan sampai akhirnya kalian pernah melihat ya pertarungan antara Sanji dan Luffy. Gua akan tampilkan cuplikannya sebentar sekilas nanti. Itu adalah salah satu pertarungan kedua antara Mugiwara Ichimi, yaitu pertama dengan Luffy dengan Usopp, Luffy dan Sanji. Itu menguras air mata juga bahwa
Ya, walau kita sudah tahu ya bahwa Sanji yang merasakan kesakitannya dalam hati sini, bukan Luffy. Dan sampai segitu pula Sanji menutupi masa lalunya yang dari North Blue, masa lalu yang sangat kelam ditutupi oleh teman-temannya. Dan akhirnya pula kalian sudah tahu update yang terbaru sampai sekarang sudah Wano, Sanji kembali lagi bersama tim-timnya. Diablo Jambu. Jushuto! Yang ketiga adalah yaitu Sanji akan mendapatkan pertarungan momen terhadap Big Mom. Ya, sampai sekarang sudah terketahui, ya kan teman-teman, sampai sekarang update pun sudah kita tahu Sanji bertarung melawan Big Mom. Ada adegan per adegan yang akan gua tampilkan di sini, yaitu ya Luffy dengan Sanji, Sanji menyelamatkan Luffy ketika Luffy mengeluarkan Gear 4, Sanji bertarung bersama keluarga-keluarganya, Vinsmoke, Jat, Ichigo, Niji, Yonji, dan Vinsmoke Reiju. Ketika pertarungan antara bersama anak-anak Big Mom itu super keren. Jadi gue akan menampilkan sedikit-sedikit beberapa pertarungan ya, oke? Diablo Jambu. Kuwasu. お前出るなって言ったくせに。おう、お前は出るのよ。俺はいいんだ。ビッグマム。 Baru teman-teman, sekarang kita akan memulai masuk 2. For me nih, bagi aku ya, untuk teman-teman semua tolong jangan dijudge aku. Kalau kalian sebelum berkomentar, kalian saksikan videonya, oke? Nomor 1 adalah prediksi orang beliau dari masa depan katanya. Yang gua membenarkan adanya prediksinya itu atau ramalannya itu. Yang pertama adalah salah satu Yonko akan mati lagi. Setelah dia berhasil memprediksi bahwa salah satu Yonko akan mati, yaitu mendiang kakek Shirohige, kakek terkuat, ya kan? Dia akan memprediksi lagi salah satu Yonko akan mati lagi. Dan gua akan membenarkan keadaannya ini. Dan siapakah tersebut? Yaitu adalah Kaido. Kenapa gue bilang Kaido? Bahwa di Aquano ini gue merasa Kaido memang harus betul-betul dikalahkan atau dibunuh. Kenapa? Karena dari alur cerita hidupnya dia tidak pernah mati. Ditusuk dia tidak pernah mati, dipenggal kepalanya dia tidak mati. Semua dengan segala cara dia tidak akan pernah mati. Dan aku rasa Oda Sensei akan membuat ceritanya di sini itu akan mengakhiri hidup Kaido dengan cara apapun, entah itu dengan bunuh diri lagi, entah dibunuh oleh siapapun, oleh Luffy ya. Kembali lagi, setiap anime MC selalu mengalahkan. Tapi aku berharap, gue pernah bilang di podcast, kalau kalian mau nengok podcast gue sebelumnya, gue kasih link di bawah. Tolong kalian dengarkan podcast itu podcast pertamaku. Di situ memori-memori kalian pasti akan terungkap kembali untuk mengenai One Piece. Oke? Jadi kenapa gue bilang Kaido akan dikalahkan di Wano ini? Ya karena ini adalah memang betul-betul pertarungan momen, betul-betul Luffy akan mengalahkan Kaido CS dengan Big Mom. Mungkin ya, gue berharap sih situ. Ya, salah satu Yonko akan mati, yaitu Kaido. Oke? Dan prediksi masa lalu atau prediksi apapun itu One Piece yang dari beliau dari 9 April 2009. Yang kedua, yang terakhir sebagai penutup acara video ini, gua mempercayai dan membenarkan keadaannya nanti, teman-teman ya. Yaitu adalah ketika setelah memang betul Luffy dan Zoro mengalahkan Kaido, bahwa Luffy akan ditangkap oleh Smoker. Angkatan laut lah kita bisa bilang. Kenapa gue bilang Smoker? Gue sudah mulai curiga atau mencium bau-bau Smoker itu dari pertama awal tuh udah mulai kayak, wah, ini mungkin bakal angkatan laut salah satu prajurit yang akan menangkap Luffy. Kenapa? Gue akan menampilkan sedikit beberapa adegan atau komik lah nanti lah ya. Ketika Luffy dieksekusi oleh Buggy. Di situ saat itu Smoker terkejut melihat bahwa Luffy ketika sedang dieksekusi oleh Buggy, dia tersenyum
dia tersenyum seperti layaknya Goldie Roger ketika dieksekusi tersenyum. 終わり俺死んだ バカだと笑った。助かることを知っていたのか。違う。あいつあの瞬間、本気で自分の人生がここまでだと思った。死を受け入れ、覚悟して笑ったんだ。Kalian, aku penasaran gitu, udah kapan sih betul-betul memang Smoker itu menangkap Luffy gitu terus. Baru yang keempat ada ketika kalau misal kalian sudah nonton, ini bukan sedikit spoiler ya, mungkin yang belum nonton maaf, tapi ini bukan spoiler bagiku sih, ini udah lama. Kalau kalian nonton One Piece movie bukan yang Gold ya, yang setelah Gold yaitu Stampede, di situ kan ada Smoker tuh kan, ada angkatan laut. Lagi-lagi Smoker di sini bekerja sama dengan Luffy dengan posisi angkatan laut. Yang tadinya angkatan laut menangkap bajak laut, tetapi angkatan laut bekerja sama dengan bajak laut. Ya jelas sih itu wajib bekerja sama. Tapi kan kenapa harus Smoker? Kenapa nggak yang lain gitu teman-teman? Angkatan laut tuh banyak ya kan. Apa kalian masih kurang percaya dengan pendapat aku? Ya tidak apa-apa, itu pendapat kita masing-masing lah ya kan. Jadi for me, gue tetap dua prediksi ini gue akan membenarkan bahwa salah satu Yonko akan mati, yaitu Kaido. Yang kedua adalah ketika Luffy seandainya betul-betul mengalahkan Kaido, bahwa Luffy akan ditangkap oleh Smoker. Dan disinilah momen akhirnya rasa puas aku terungkap dan dijawab oleh Oda Sensei, bahwa Smoker lah yang akan mencampakkan Luffy ke dalam penjara Impel Down. Dan disinilah momen-momen yang akan kita harapkan aliansi yang sudah terbentuk, armada besar Mugiwara no Ichimi 7 atau 8 gue lupa, yang orangnya Bartolomeo, Leo, Cavendish, baru siapa tuh namanya, yang punya Yonta Maria, Orlumbus, baru Donsai, baru siapa lagi, kayaknya 5 atau 6 atau 7 gue lupa, yang mereka mengucapkan, oh ini si Iso, bukan Iso, yang si Hao itu, si Bom. Nah nanti gue tampilkan sini gambar-gambarnya. ここに我ら子分となり、いついかなる時も親分麦わらのルフィ先輩の盾となり、また矛となるこたびのご恩に報い、我ら7人命全霊をかけてこの子分杯勝手に頂戴いたしますため。 Dan di sini kayaknya Oda Sensei akan menunjukkan bahwa disinilah aliansi Mugiwara Ichimi pertama kali akan bergerak untuk menyelamatkan seorang kaptennya sendiri. Dan kemungkinan di sini prediksinya Sabo ya. Sabo akan menyelamatkannya. Ya wajar ketika Luffy menyelamatkan Ace, Luffy sangat mati-matian untuk menyelamatkan Ace dari Impel Down, dari penjara sampai ke Marineford. Ya jelas di sini bahwa Sabo tidak akan membiarkan saudaranya akan mati lagi. Kenapa gue bilang Sabo akan menyelamatkan Luffy ke penjara Impel Down? Ya seperti lain 3 saudara itu, Luffy, Sabo, tidak akan membiarkan mereka salah satu akan mati. Sesuai dengan janji Sabo ketika dia pulang di Arc Dressrosa, bahwa aku tidak akan membiarkan adik gue lagi mati, seperti mendiang Ace. Jadi kali ini mungkin itu saja ya prediksi-prediksi yang sudah terungkap dan tidak terungkap. Jadi ada 5 prediksi yang gue tampilkan, 5 prediksi yang gue tampilkan. Oke, kalau misalnya kalian kurang setuju silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kalian setuju juga komen di bawah. Jangan lupa like dan share dan juga subscribe kepada teman-teman kalian. Dan berikanlah komentar-komentar yang baik dan komentar-komentar yang yang bermanfaat lah, yang bagus lah. Mari kita berdiskusi. Di sini adalah channel gue memang random podcast. Jangan lupa nonton podcast gue sebelum juga, gue kasih link di bawah. Kalau misalnya kalian bernostalgia kembali ke pemikiran One Piece masa kecil kalian. Gue Angga dari channel Rap Kazajaja. Semoga kita jadi orang yang lebih baik, semoga kita orang menjadi yang bermanfaat. Sugoi, nih, bye bye.